Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini ya nih saya lagi posisi di gudang saya nih. Nih ya, ini kunci-kunci yang saya sering pakai nih. Ini ada stang sok, kunci tang sepi, tang buaya ya. Ini macam-macam ya tang di sini. Sama kunci ya, kunci pasring, kunci sok ya, sama tracker nih. Ini tracker semua bikinan sendiri tuh ya. Yang gantung-gantung itu tracker ya, tracker buat buka puli, buat buka tromol yang macet, buka-buka trackling ya, itu banyak banget ya. Ini ya spare part yang saya sering gunakan nih. Ini masih lumayan ya, stoknya masih agak banyak ini. Ini penting ya. Nanti ini saya mau pasang ya. Ini penting. Jadi masalah rem ya. Ini penting buat teman-teman supir ya. Soalnya apa? Biar nggak salah ini, salah prediksi. Soalnya apa? Nanti kalau kita salah perbaikan, keluar duit banyak, nggak jadi penyakitnya. Lah itu yang boros ya. Ini penting banget ya untuk teman-teman supir. Jangan skip nih. Ini ada apa? Ada penjelasan yang sangat detail, sangat penting banget. Ini sepele tapi kalau kita nggak ngerti, bongkar kemana bisa jutaan malah habisnya ya. Padahal cuman modalnya nggak pakai modal malah ya. Apa paling ring aja ya, ring kan banyak nyari-nyari ya. Nih, ring 4 biji nanti saya jelasin ya. Makanya jangan skip nih. Ya, ini saya mau ambil ini bos rem ya. Kan saya mau pasang bos rem baru nih. Vakumnya maksudnya tuh, aduh, berat bro. Ya tolong nih, penting jangan di skip. Ini untuk yang belum ngerti ya, untuk teman-teman mekanik bengkel ya udah tau lah, tapi untuk teman-teman supir mungkin ya barangkali nanti belum ada yang ngerti. Ini barang sepele tapi kalau kita nggak tahu bisa habis banyak nih. Dan saya kan mau pasang bos rem ya, vakum nih ya. Ini tadi udah saya buka ya, tuh yang di mobil nih. Cuma saya lagi di gudang nih, sebelum dipasang saya jelasin ya. Ini penting. Mungkin teman-teman udah pernah ngalamin ya, ini supir ya. Kalau teman-teman kalian udah tahu lah, barangkali ya. Di jalan mungkin pernah ya, remnya tuh panas, macet. Tuh bisa depan, bisa belakang, bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri ya. Tapi yang sering rem depan ya. Biasanya sebelah ya, bisa kanan bisa kiri ya. Nah, misalkan macet atau panas, tapi setelah dibuka tuh piston remnya tuh nggak ada yang macet, bagus. Dibersihin, diganti karet, bahkan diganti karetnya, pistonnya ya. Itu tetap macet. Tapi kalau dibuka nggak ada yang macet, jadi mulus. Jadi piston rem sama rumahnya tuh bener-bener mulus ya, jadi nggak macet, nggak kerak, nggak. Tapi kalau buat jalan tuh rem macet sebelah, itu bisa depan bisa belakang, tapi yang sering yang depan ya. Caranya gampang ya, penting nih, ini kan bos rem ya, ini nggak ada pedal remnya ya, soalnya kan di mobil nih. Ini kalau kita beli bos rem atau vakum tuh nggak pakai dudukannya ya, nggak pakai pedal remnya, cuma gini aja nih ya. Ini baru bros. Nah, nih kalau misalkan rem ada sebelah, tapi pastikan dulu ya, pastikan apa, pastikan piston rem nggak macet. Jadi misalkan rem anda ya panas sebelah, itu pertama bongkar dulu biar nggak salah prediksi. Yang penting kita bongkar, kita buka piston remnya. Nah, terkadang emang seret, jadi banyak kerak. Tadi sewaktu pas nginjak rem kan piston naik, nah, tapi turunnya tuh lambat. Nah itu yang bikin rem macet, rem panas tuh. Nah, makanya sebaiknya kalau ada rem panas macet buka dulu. Bisa juga lah rusak juga bisa, tapi banyak penyebabnya. Nah nanti ya kalau misalkan udah dibuka benar-benar piston rem nggak ada yang macet ya, benar-benar mulus ya, pokoknya nggak macet, lah juga bagus lah ya. Nah masalah di sini nih, di sini ya. Nih
Ini kan saya ambil contoh ya, saya contoh ambil mas rem dulu nih. Ini biar lebih jelas bos, nggak apa-apa ya, lama dikit nggak apa-apa, yang penting nanti ada manfaatnya nih. Penting soalnya apa, sering lihat ya, jadi ada keluhan supir ya, remnya macet, dibuka diganti kampasnya macet lagi, diganti karet remnya macet lagi, bahkan diganti blok silinder remnya ya, satu saya diganti tetap macet. Karena apa? Bukan itu penyakitnya ya. Nah, ini ada mas rem nih. Nah, ini kan mas rem posisinya di sini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, ini bawah. Nah, kan posisinya kayak gini nih. Ini contoh aja bos ya, biar enggak ini. Nah, kayak gini posisinya. Nah, kalau misalkan remnya macet sebelah atau macet terus, tapi piston rem enggak macet, lahar juga rusak. Ini kan ada mur ya, 1 2 3 4 nih, yang ini murnya ya. Maksudnya ini dilepas dulu nih. Ini lepas dulu ya, dibuka. Tapi nggak usah, ini kan ada selang rem depan sama belakang ya, nggak usah dibuka nggak apa-apa, cuman buka ini baut ini ya, 1 2 3 4 murnya maksudnya ya, dibuka. Setelah selesai dikeluarin murnya, mas rem tarik ke atas, tarik ke belakang ya, sorry, tarik set. Nah, nanti di sini ada ini nih. Nah, ini ada, nah ini kan ada setut nih, ini pakai kunci, biasanya pakai kunci 8 ya. Nah, caranya ini dratnya kita puter pakai kunci 8 nih, sambilin ya. Petang dulu. Nah, kunci 8 nih, 8 sama tang nih, sama tang bos. Nah, ini penting nih, ini barang sepele, nggak ngerti, nanti penyakitnya bongkar salah bongkar, habis duit banyak. Nah, caranya ini puter pakai kunci 8 nih ya, pas boleh ya. Betulnya kemana? Ke arah kanan, ke dalam. Kenapa nih bisa remnya panas terus? Karena posisi ini terlalu neken sama ini. Nah, terlalu neken sama nih mas rem atasnya nih ya, terlalu neken nih pistol ini ya, stutnya nih ya. Nah, kita putar, misalkan macet, tahan dulu, tahan pakai tang, baru diputar pakai kunci. Tapi ini susah ya, susah maksudnya bukan nggak bisa, cuman tempatnya susah, tetap bisa tapi susah. Susahnya apa? Waktu kita masukin tang, ini tempatnya kan sempit ya, soalnya di belakang ada mas remnya ya. Ya, waktu muter kunci kadang-kadang juga macet. Ada cara yang gampang ya, ini setelah dibuka murnya, ini udah saya sering lakuin ya dan berhasil. Saya buka dulu semua nih. Saya yakin lah untuk teman-teman itu udah pernah ngalamin ya, remnya macet sebelah, dibuka pistron enggak macet, tapi kok buat jalan macet lagi, kan bingung. Nah, ini aja nih dimasukin nih. Tapi misalkan susah, muternya ada cara gampang nih. Nah, ini kan udah dibuka ya, ini ya, mas rem atas sudah ditarik ke belakang. Nah, caranya kita masukin nih, saya ambil sering, ada tadi ada ring nih. Nah, ring nih kita masukin empat-empatnya ya, tapi ringnya yang sama gedenya ya, sama tebelnya maksudnya, satu aja, jangan banyak-banyak. Nah, ya udah masuk semua ringnya ya, udah dikasih semua ya, satu aja ya. Kalau udah dikasih, ini pasang, mas rem pasang ya. Nah, kalau dipasang baru murnya dipasangin lagi ya, semuanya ya. Setelah murnya dipasang,
kencengin lagi ya. Jadi nggak usah buka selang ini, selang yang kuningan itu ya, yang besi itu nggak usah, sama selang ini juga nggak usah ya, cuman buka ini aja, murnya bukain semua. Kalau udah selesai, tarik ke belakang, tarik, masukin ring semuanya, cuman ringnya tebelnya sama ya, jangan nggak sama, biar maksudnya biar center ya. Misalkan ada yang berbicara, yang ngomong ya nanti bocor, enggak bocor, enggak. Ini kan ada sepinya nih, jadi ini nggak bakalan bocor. Waktu kita pasang ini kan renggang, otomatis kalau dikasih ring kan renggang, takut bocor, enggak bocor, enggak, aman ya. Ini ya, jadi seperti caranya ya, itu biar lebih mudah. Kalau mau muter sini nggak apa-apa ya, soalnya apa, ini terlalu nonjok sama mas rem atas, makanya apa, rem walaupun nggak diinjak, kalau mesin hidup sedikit demi sedikit akan naik, makanya macet. Yang sering yang depan itu ya, satu biasa satu roda ya. Nah biar selesai, biar maksudnya nggak macet lagi, caranya harus kita muter ini situnya arah dalam. Tapi misalkan susah, nah diganjel aja ringnya satu aja ya. Maksudnya nggak usah misalkan wah biar nggak macet diganjel yang banyak, jangan. Nanti kalau terlalu tebel ganjelnya, remnya rem dalam banget malah ya, kayak rem ngempos dalam. Satu aja ya, satu aja, empat-empatnya nanti sembuh. Ini udah saya sering lakuin ya, dan berhasil. Dan mungkin teman-teman juga udah pernah ngalamin ya, dan sudah pernah ngelakuin ya. Mungkin lihat dari YouTube saya juga bisa ya nih, penting nih. Makanya ya ini sarankan untuk teman-teman ya, untuk teman supir nih, misalkan habis mau ganti ini ya, habis ganti karetnya atau ganti satu set kayak gini, pastikan ya waktu pemasangan kita amatin, kita cek pedal rem harus ada speleng ya, spasi ya, jangan terlalu neken. Kalau terlalu neken pasti macet nanti remnya. Yang sering depan tuh, ini antara ini sama ini ya, nah, di dalam ini harus ada jarak, jangan sampai nempel ya, maksudnya di dalamnya ya, di dalam ini jangan nempel sama ini. Kalau nempel nanti remnya macet. Ada jaraknya sekitar 9 atau 20 mili ya. Misalkan ya ada yang tanya, ya nggak kelihatan bang, kan ini kan di dalam ya. Caranya kita ngeceknya dari sini, pedal rem kita tekan-tekan, harus ada spasi ya, ada speleng tuh ya. Kan terasa nih pakai tangan nih, antara yang nyentuh besi ini ya kan terasa, jangan sampai nyentuh. Nanti kalau nyentuh berarti ini neken, nanti rem akan macet sendiri. Soalnya apa, ini jarang yang ngerti, nanti kadang-kadang wah remnya macet, bongkar rem, pakai biaya duit banyak, tar jalan macet lagi, bongkar lagi, ganti lahar, jalan macet lagi, bongkar lagi, ganti satu blok, jalan macet lagi, lah kan nggak ketemu. Itu yang sering saya lihat ya kayak gitu ya. Pokoknya kalau remnya macet, pertama memang harus kita lihat dulu, barangkali pistonnya macet ya. Tapi kalau misalkan piston rem bener-bener nggak macet, buka aja ini ya. Ini bautnya ditarik dulu ke belakang, sorry, maksudnya bautnya lepas, terlepas, rem tarik ke belakang ya. Tapi untuk biar mudah ngelepas murnya, dudukan setir digeser dulu ya, baut dudukan setir dilepasin dulu, setelah lepas geser arah kiri. Soalnya untuk buka yang ini bisa, tapi yang ini kan apa, mepet ke setir. Nah biar mudah bukanya digeser dulu. Tapi kalau bisa nggak apa-apa sih, tapi kalau saya geser setir ini biar kita kerjanya gampang. Ini buat ngelepas ini maksudnya ya. Ini kan yang sebelah kanan sih gampang, sebelah kiri kan agak mepet ke setir. Intinya ini di ring aja. Kalau mau muter ini nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dalam. Kalau udah dalam nanti remnya dalam. Pokoknya muternya sekitar ya 2-3 derajat, 2 putar nggak apa-apa ya, buat ngecek. Nanti kalau misalkan masih macet, masukin lagi, jangan dikeluarin, jangan putar arah kiri. Kalau arah kiri kan keluar, putarnya arah kanan ya, jadi masuk ke dalam. Lah biar lebih gampang gak usah muter ini aja diganjel pakai ring nih, kayak gini nih. Masukin ring ya, 4 pannya 1 2 3 4, lalu master pasang
habis dipasang lamurnya pasangin lagi. Sama juga sih, ini lebih singkat, lebih kerjanya cepet, nggak capek ya. Ini ya cara kayak gini. Kalau misalkan ini videonya cari aja ada masalah rem yang mancing sendiri itu, ada videonya ya, udah sering kali saya bikin kayak gini. Kebetulan ada yang komen, mungkin belum pernah ngeliat ya, mungkin komennya nggak apa-apa ya, saya jawab kayak gini nih. Ini saya mau pasang ya, soalnya itu udah saya buka karetnya, tuh karetnya rusak ya, udah nilep lemes lembek ya, mau saya pasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.